buang ke tempat sampah. Karena lingkungan yang bersih nyaman untuk kita belajar dan mengajar. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita absen dulu ya. Ada yang bawa pena? Ada Bu. Ibu pinjam buku ya. Ibu absen dulu. Nengsi, Ibu. Kesha, Dwi, Anduri, ada Ibu. Aurelia, Natasha. Ya, izin Bu. Mana suratnya? Nggak ada. Maaf ya, kalau dengan Ibu harus pakai surat, kalau enggak apa. Kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bizikni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita isi absen dulu ya. Nengsi, ada lagi yang mau menjawab? Tidak Bu. Kalau tidak ada, sistem reproduksi pada manusia itu ialah proses terjadinya pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Berarti untuk materi selanjutnya kita sudah siap untuk belajar. Ibu punya LKS dan untuk belajar. Oke, berarti kalian sudah paham ya dengan materi yang kita pelajari di minggu lalu. Sudah Bu. Berarti hari ini kita bisa lanjut untuk belajar dengan materi yang baru ya. Ibu punya LKS untuk kalian. Tolong kalian amati, baca dan pahami. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Nanti kalian yang menjelaskan ke depan. Nanti Ibu pilih satu ya. Iya. Waktunya sudah habis ya. Berarti kalian sudah memahami apa yang kalian baca tadi. Di sini Ibu mau bertanya, apa itu sistem reproduksi pada tumbuhan? Di sini ada yang tahu apa itu sistem reproduksi pada tumbuhan? Ya Bu, silakan isi. Reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme yang baru yang sesuai dirinya. Reproduksi pada tumbuhan bisa aseksual atau seksual. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Ada lagi yang bisa jawab? Ada Bu. Proses di mana tumbuhan memperoleh organisme yang baru seperti induknya. Dua, memerlukan satu induk, tidak perlu sel kelamin.
Ya, bagus. Jawabannya sangat baik. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah jawab. Tiga. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif atau tanpa kawin dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami, vegetatif buatan. Sedangkan generatif dengan kawin dapat dibagi menjadi satu, yaitu penyerbukan. Vegetatif alami yaitu terjadi pada bantuan manusia. Nah, inilah contoh vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Bakal tunas yang tumbuh akan menjadi individu baru, contohnya yaitu bambu. Yang kedua yaitu geragi. Geragi adalah tumbuhan yang menjalar di atas tanah, contohnya stroberi. Rizoma atau akar tunggal yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah, contohnya jahe, kencur, temulawak. Selanjutnya umbi lapis, batang yang dilapisi daun berdaging untuk menyimpan cadangan, contohnya bawang merah, bawang putih. Selanjutnya umbi batang yaitu tempat penyimpanan ambilum pada batang, contohnya kentang, wortel, lobak. Selanjutnya, tunas apentik adalah bakal tunas yang tumbuh di daun tetapi daunnya contohnya cocor bebek. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar adalah yang menyimpan cadangan makanan, contohnya singkong atau bengkuang. Yang selanjutnya, spora. Spora adalah sel yang akan tumbuh dan bakal jadi individu baru, contohnya seperti jamur, paku, dan lumut. Selanjutnya yaitu tentang vegetatif buatan. Yang pertama vegetatif buatan. Vegetatif ini pasti kalian udah familiar dari kalian karena kalian pernah mencobanya waktu SD. Yang pertama yaitu adalah mencangkok. Ini bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium atau berkayu. Menyambung adalah pada vegetatif buatan. Vegetatif ini pasti kalian udah familiar karena pas kalian SD pasti pernah mencobanya. Yang pertama itu yaitu mencangkok. Mencangkok ini bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkambium atau pada tumbuhan yang berkayu, contohnya seperti jeruk, jambu, dan mangga. Selanjutnya yaitu menyambung adalah pada pucuk tanaman akan disambung ke pucuk tanaman lain, contohnya pada daun singkong, tomat, terong. Selanjutnya menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi yaitu menempelkan dua jenis tanaman pada lapisan kulitnya, contohnya jeruk bali dan jeruk limau. Selanjutnya yaitu tentang stek. Stek yaitu tumbuhan yang menghasilkan individu baru dengan cara memotong saja, contohnya tebu sama singkong. Yang terakhir yaitu merunduk, yaitu dengan cara merunduk tumbuhan ke tanah. Contohnya bisa diterapkan dengan tumbuhan kulit manis. Selanjutnya macam-macam penyerbukan sendiri. Yang terakhir yaitu tentang teknologi reproduksi tumbuhan. Yang pertama yaitu hidroponik adalah dengan cara penanaman tumbuhan dengan larutan trisit dan mineral tanpa menggunakan tanah. Yang kedua yaitu vertikultur,
yaitu tumbuhan yang disusun secara vertikal. Yang ketiga yaitu kultur jaringan dengan cara memperbanyak tumbuhan dengan tumbuhan itu sendiri. Yang terakhir yaitu perkawinan silang, yaitu mengawinkan tumbuhan satu ke tumbuhan lain. Berarti kalian sudah paham dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Dan silakan Risha. Keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetatif yang berbeda dengan ketuanya. Sedangkan reproduksi secara aseksual menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tentuannya, kecuali jika terjadi mutasi. Pada tumbuhan berbiji, calon individu baru dikemas dalam lapisan proteksi yang juga berguna sebagai